Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Rahayu. Saya dari kelas MN22B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis usaha sembako di Harmoni Sembako. Yang pertama itu ada latar belakang. Awal mula dibentuknya perusahaan sembako didorong oleh beberapa faktor sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang fundamental. Sembako atau sembilan bahan pokok terdiri dari komoditas yang esensial bagi kehidupan sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan lainnya. Barang-barang ini merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi baik di tingkat individu maupun rumah tangga. Ketersediaan bahan pokok ini tidak hanya menentukan keberlangsungan hidup, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu wilayah. Salah satu alasan utama perusahaan sembako didirikan adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan dan bahan pokok yang berkelanjutan. Di tengah pertumbuhan populasi dan urbanisasi, akses terhadap bahan pokok menjadi semakin krusial. Bisnis sembako memegang peran penting dalam rantai pasokan kebutuhan dasar. Karena tanpa kehadiran perusahaan ini, distribusi bahan-bahan pokok bisa menjadi terganggu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada identitas perusahaan, nama perusahaan, CP Usaha Harmoni Sembako, merek dagang, toko Harmoni Sembako, jenis usaha perdagangan, kegiatan usaha menjual sembako, alamat di Jalan Banten, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemilik Sinta Aulia. Adapun logo dan nomor telepon serta email yang bisa dihubungi. Selanjutnya di sini ada permodalan, yaitu dari harga saham per lembar, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Ada juga beberapa surat izin usaha. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu ada pimpinan, manajer SDM, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasional, supervisor, dan karyawan. Ada juga aspek pasar dan peluang bisnis, yaitu analisis potensi peluang dan estimasi permintaan pasar. Tabel berikut menjelaskan mengenai analisis potensi, peluang, dan estimasi permintaan pasar. Analisis bauran pasar. Yang pertama yaitu produk. Sembako adalah kebutuhan pokok yang sangat dicari masyarakat, termasuk beras, gula, minyak goreng, telur, garam, dan kebutuhan pangan sehari-hari lainnya. Maka toko sembako Harmoni menyediakan produk-produk dengan kualitas yang baik, seperti beras organik, minyak goreng sehat, dan gula yang bersih serta bebas dari campuran. Yang kedua yaitu ada price. Produk sembako harus dijual dengan harga yang terjangkau, terutama karena target konsumen mencakup kalangan menengah ke bawah yang sensitif terhadap harga. Namun, harga yang terjangkau harus tetap sejalan dengan kualitas produk yang bagus. Berikut kisaran harga toko sembako Harmoni. Yang ketiga yaitu place. Lokasi yang strategis di Karangpawitan, Karawang Barat merupakan lokasi yang strategis karena merupakan pusat kota. Lokasi penjualan sembako di pusat kota sangat menguntungkan karena dekat dengan tempat tinggal, perkantoran, dan pusat kegiatan masyarakat. Ini memudahkan akses bagi konsumen yang ingin berbelanja cepat dan praktis. Yang keempat yaitu ada promotion. Promosi awal bisa berupa diskon pembelian pertama, harga spesial untuk paket sembako, atau bonus produk tambahan untuk pembelian dalam jumlah besar. Strategi ini efektif untuk memperkenalkan usaha baru ke konsumen. Yang kelima, people. Toko Harmoni Sembako memiliki karyawan yang ramah, cepat tanggap, dan siap membantu para konsumen. Mereka dilatih untuk memberikan pelayanan prima, mulai dari membantu konsumen, memilih produk, hingga memberikan informasi terkait diskon atau penawaran lainnya. Interaksi yang baik antara karyawan dan konsumen akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang keenam yaitu physical evidence. Toko Harmoni Sembako memiliki tempat yang bersih, rapi, dan nyaman bagi konsumen. Tata letak yang baik di mana produk mudah ditemukan oleh konsumen dalam berbelanja, memiliki tanda harga yang jelas, dan penataan produk yang menarik.
serta memiliki fasilitas seperti tempat parkir, ruang yang cukup luas untuk berbelanja, dan kenyamanan dalam proses bertransaksi. Yang ketujuh, proses. Toko Harmoni Sembako menyediakan berbagai opsi pembayaran, seperti tunai, kartu, dan dompet digital. Selain toko fisik, menyediakan layanan pemesanan dan pengiriman online melalui aplikasi e-commerce. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sibuk dan menginginkan kenyamanan dalam berbelanja. Yang selanjutnya yaitu analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama, meningkatkan sistem layanan pelanggan yang efisien. Yang kedua, meningkatkan peran media sosial dan pemasaran digital. Yang keempat, meningkatkan strategi harga yang lebih dinamis. Yang keempat, meningkatkan personalisasi dan pengalaman konsumen. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama yaitu toko sembako memperluas pasar dengan memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak. Yang kedua, teknologi media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Yang ketiga, sistem POS modern dapat membantu toko sembako dalam mengelola transaksi secara efisien. Kesimpulan aspek pasar dan peluang pasar. Dalam memahami aspek pasar, penting bagi bisnis untuk selalu memantau perubahan preferensi konsumen, dinamika persaingan, perkembangan teknologi, dan kebijakan yang berlaku. Aspek pasar memberikan wawasan tentang bagaimana bisnis beroperasi dan berkembang di tengah perubahan permintaan, persaingan, dan regulasi. Sementara itu, peluang pasar menawarkan potensi untuk memperluas bisnis dengan memanfaatkan kebutuhan yang belum terpenuhi, tren yang berkembang, atau masuk ke pasar baru. Menggabungkan pemahaman tentang aspek pasar dan peluang pasar memungkinkan bisnis untuk mengambil keputusan yang lebih strategis dan proaktif dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya ada kuantitatif analisis Pestel. Berikut adalah tabel Pestel kelayakan bisnis usaha sembako di Kabupaten Karawang. Yang pertama yaitu ada faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Selanjutnya ada tabel kuantitatif analisis Pestel, di mana di usaha Harmoni Sembako mencapai total 4,20. Kesimpulannya, total skor tertimbang adalah 4,20 yang berarti lingkungan eksternal untuk pembangunan usaha sembako di Karawang cukup positif. Faktor ekonomi, sosial, dan teknologi memberikan pengaruh signifikan atau mendukung, terutama dengan tingginya UMR, subsidi, dan dukungan pemerintah, serta pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Faktor politik dan hukum juga mendukung, meskipun ada tantangan di area lingkungan terkait dengan perubahan iklim. Dengan analisis kuantitatif ini, manajemen usaha sembako dapat lebih memahami peluang dan tantangan yang dihadapi di Karawang, serta membuat keputusan bisnis yang lebih strategis. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis yaitu mengacu pada unsur-unsur yang berkaitan dengan pengembangan dan proses operasional suatu perusahaan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ini mencakup analisis produk atau jasa yang ditawarkan, proses produksi, biaya, dan kesediaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada pemilihan lokasi. Berdasarkan nilai, dapat diketahui lokasi yang akan dipilih untuk proyek ini adalah di daerah Karawang Barat. Karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 97 dari 100. Jika dibandingkan dengan Karawang Timur dan Cikampek, masing-masing memiliki nilai 89 dan 81. Yang kedua, berdasarkan pembiayaan. Berdasarkan tabel, maka disimpulkan bahwa dalam hal ini, lokasi Karawang Barat yang dipilih untuk proyek usaha, karena lokasi Karawang Barat memiliki biaya terendah yaitu sebesar 572 juta. Yang ketiga, berdasarkan analisis ekonomi. Pada tabel, dapat diketahui dengan melihat hasil perhitungan dan perbandingan dalam analisis ekonomi, pemilihan lokasi proyek usaha akan didirikan di Karawang Barat. Berikut ini adalah tata letak dari Harmoni Sembako, yaitu tata letak adalah penempatan fisik sumber daya dalam suatu organisasi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Menurut Birchfeld 2008, tata letak bertujuan untuk menciptakan area kerja yang aman dan ergonomis.
Berikut ini adalah gambar dari tata letaknya. Selanjutnya yaitu ada peta lokasi di Google Maps, di mana lokasinya yaitu berada di Jalan Banten di Karangpawitan. Selanjutnya yaitu ada prasarana, di mana berikut ini adalah prasarana yang dimiliki oleh Harmoni Sembako, yaitu tanah dan gedung. Dan sarana yang dimilikinya yaitu berupa rak etalase besar, mesin kasir, meja kasir, rak gantung kecil, kalkulator, keranjang belanja, kulkas, AC, komputer, printer, struk, dan CCTV. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Berikut ini tabel dari peralatan dan perlengkapan usaha di Harmoni Sembako. Mana dengan jumlah Rp40.200.000. Bahan baku. Bahan baku itu meliputi kebutuhan sembako, alat tulis, peralatan mandi dan mencuci, jajanan dan makanan ringan, minuman, perlengkapan rumah tangga, obat-obatan, keperluan bayi, dan gas LPG, sehingga bahan baku yang dibutuhkan yaitu senilai Rp400 juta. Sementara itu untuk kapasitas produksi, tabel berikut adalah kapasitas produksi di toko Harmoni Sembako dalam kapasitas bulanan. Selanjutnya yaitu ada manajemen proyek, di mana ada pelanggan atau customer, yaitu pelanggan dalam usaha sembako adalah individu atau kelompok yang membeli produk sembako seperti beras, gula, minyak, telur, dan bahan pokok lainnya. Yang kedua, pemasok atau supplier, yaitu pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan-bahan sembako yang akan dijual. Yang selanjutnya yaitu SDM yang dibutuhkan, di mana SDM yang dibutuhkan yaitu ada pimpinan 1 orang, manajer SDM 1 orang, manajer pemasaran 1 orang, manajer keuangan 1 orang, manajer operasional 1 orang, supervisor 1 orang, kasir 2 orang, bagian gudang 2 orang, dan cleaning service 1 orang. Adapun aspek teknologi, yaitu ada mesin atau perlengkapan teknologi, yaitu ada mesin kasir, kalkulator, kulkas, AC, komputer, printer struk, dan CCTV. Selanjutnya yaitu biaya pengadaan dan operasional teknologi, yaitu sebesar Rp14.050.000. Selanjutnya yaitu sistem teknologi yang akan digunakan. Konsep desain ruangan untuk usaha sembako sangat mempertimbangkan efisiensi, kenyamanan, dan kemudahan dalam pengelolaan. Desain yang dirancang tidak hanya membuat pelanggan nyaman saat berbelanja, tapi juga memudahkan dalam mengatur stok, memaksimalkan ruang, dan meningkatkan produktivitas. Tata letak yang dibuat untuk memudahkan pelanggan dalam menemukan barang yang mereka butuhkan dan juga memaksimalkan penggunaan ruang. Pencahayaan yang diberikan berperan penting sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman dan meningkatkan visibilitas produk. Selain itu juga terdapat stok barang yang banyak sehingga dapat memuaskan konsumen yang datang. Selanjutnya yaitu ada teknologi yang akan digunakan, yaitu ada sistem point of sale, sistem manajemen inventory digital, sistem manajemen pelanggan, sistem akuntansi digital, cloud storage dan backup data, sistem otomatis pengelolaan pesanan dan pembelian, aplikasi pembayaran digital, dan e-commerce dan aplikasi pemesanan online. Aspek finansial, yaitu adapun kebutuhan modal. Yang pertama yaitu ada prainvestasi. Biaya prainvestasi yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp100 juta. Lalu selanjutnya yaitu ada kebutuhan investasi, yaitu total dari investasi yang dibutuhkan oleh toko Harmoni Sembako yaitu sebesar Rp289 juta. Modal kerja atau working capital yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, yaitu sebesar Rp572 juta. Berikut adalah modal usaha yang dibutuhkan oleh Harmoni Sembako dengan total yaitu Rp861 juta. Cash flow
cost of capital, yaitu mengacu pada hubungan antara arus kas perusahaan dan biaya modal yang diperlukan untuk mendanai operasionalnya, yaitu sebesar totalnya yaitu aliran kas masuk bersih senilai 1.513.575.600 rupiah. Selanjutnya yaitu ada tabel cash flow selama umur ekonomis. Ada juga analisis kelayakan, yaitu proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai potensi keberhasilan suatu usaha. Jadi usaha dari toko Harmoni Sembako ini mendapatkan BEP saat produk dijual dengan harga Rp9.066, sehingga pada saat dijual dengan harga Rp25.000 sudah mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu ada payback period. Dapat disimpulkan payback period dari investasi tersebut adalah 2,3 tahun, artinya dana yang tertanam sebesar 3 miliar dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 3 bulan. Maka usulan investasi untuk rencana membuka Harmoni Sembako diterima. Yang ketiga yaitu ada average rate of return atau ARR dengan ARR yaitu 63%. Yang keempat ada net present value atau NPV, adalah metode yang digunakan untuk menilai nilai suatu investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Keterangannya, NPV yang dihasilkan positif atau baik, sehingga investasi akan menguntungkan sebesar kurang lebih 12.658.679.897 rupiah. Yang kelima yaitu ada IRR, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi di mana nilai sekarang bersih atau NPV dari semua arus kas positif dan negatif sama dengan 0. Berikut adalah perhitungan NPV dengan DF 32% dan perhitungan NPV dengan 32% dan 35%. Sehingga dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah 32,6%. Selanjutnya yaitu ada probabilitas indeks atau PI, yaitu digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dengan biaya awal investasi. Hasil perhitungannya yaitu menunjukkan bahwa kas lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, yaitu PI lebih besar dari 1. Maka rencana untuk membuka Harmoni Sembako diterima. Yang terakhir yaitu simpulan hasil kajian finansial. Yang pertama yaitu ada payback period, yaitu hasil pengukurannya 2,3 tahun dengan rata-rata industri yaitu 3 tahun, keterangannya baik. Yang kedua yaitu ARR, hasil pengukurannya 63%, rata-rata industrinya yaitu 40%, keterangannya baik. NPV yaitu hasil pengukurannya 12.958.679.897 dengan rata-rata industri yaitu 500 juta, keterangannya baik. Selanjutnya itu ada PI, hasil pengukurannya 5 kali, rata-rata industri 1,1 kali, keterangannya baik, dan IRR yaitu 32,6%, rata-rata industri 24%, keterangannya baik. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha Harmoni Sembako layak, karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Elza Ristama. Saya akan bertanya, mengapa aspek hukum penting dalam studi kelayakan bisnis sembako? Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Aku
Perkenalkan, nama saya Siti Karlina Dewi. Izin bertanya, bagaimana cara menganalisis aspek pemasaran dalam usaha sembako? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Mengapa aspek hukum penting dalam studi kelayakan bisnis sembako? Aspek hukum memastikan bahwa usaha beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti izin usaha dan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Ketaatan pada hukum mengurangi resiko hukum di masa depan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Apakah sudah cukup? Cukup jelas, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Bagaimana cara menganalisis aspek pemasaran dalam usaha sembako? Analisis pemasaran melibatkan penilaian terhadap strategi pemasaran yang digunakan seperti segmentasi pasar, penentuan harga, dan promosi. Usaha sembako perlu memahami kebutuhan konsumen dan bagaimana cara menjangkau mereka secara efektif untuk meningkatkan penjualan. Apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Kesimpulannya yaitu yang pertama, aspek hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan yang ada. Yang kedua, potensi pasar sangat positif dengan prospek permintaan konsumen yang kuat untuk masa depan perusahaan. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi mendukung pertumbuhan perusahaan ke depan. Yang keempat, aspek lingkungan mendukung kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Yang kelima, aspek teknis telah siap dan memenuhi persyaratan untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang keenam, yaitu aspek keuangan menunjukkan prospek yang baik dan berpotensi memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.